Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Oke guys, jadi video kali ini saya akan unboxing sebuah brand dari Sony. Dan kalian pasti penasaran tipe berapakah ini. So kita buka aja langsung. Oke, sekarang sudah kebuka. Kita keluarin dulu boxnya dari bubble-nya. Kita tarik saja. Kita singkirin bubble-nya. Oke, jadi ini box dari Sony XZ1 ya, kotak gepeng, nggak kayak kotak HP sekarang, kotak balok gitu. Di sini ada tulisan IMEI sama Sony XZ1. Ini print-printan sendiri ya, ini bukan resmi box XZ1. Karena di bagian boxnya nggak ada tulisan merek Sony XZ1-nya ya. Mungkin ini seperti universal gitu. Di bagian bawah ada spesifikasi singkat seperti WiFi, NFC, Full HD, HDR, dan itu pun tidak detail dari spesifikasi Sony XZ-nya ini. So kita nanti lihat di HP-nya saja. Sekarang kita bongkar saja isi dari box ini. Kita buka saja. Tara, ini dia Sony XZ1 versi AU warna biru. So sekarang kita bongkar isi dari box ini. Ada satu unit smartphone yang pastinya tidak ketinggalan. Terus adapter charger untuk ngecas. Terus ada kabel datanya juga. Dan handset atau earphone. Dan terus ada buku panduan. Kita buka saja buku panduannya. Dan ini bahasanya Inggris ya, tidak ada bahasa Indonesianya. Kita taruh saja. Oke, sekarang kita kupas satu persatu dari isi box ini. Oke, yang pertama kita kupas dari kepala chargernya. Ada kepala charger Sony dengan tipe EP880 dengan input 100 sampai 240 volt, dan ini enteng banget ya, ringkih. Kita taruh saja. Lanjut kita buka kabel datanya. So ini lengket banget lemnya, susah dibuka. Kita sobek aja. Nah, ini dia kabel datanya masih diikat. Kita buka aja, tarik karetnya. Ini sama seperti kabel data pada umumnya ya. Ya, biasa aja. Kita taruh lagi. Oke, sekarang kita buka handsetnya. Handsetnya ini modelnya Megabytes gitu, yang ujungnya ada karetnya. Terus ada tombol buat pause atau stop atau play. Terus di bagian ujungnya ada merek Sony MH750. Kita taruh lagi aja. So sekarang kita ke unitnya saja, Sony XZ1, karena ini yang kalian tunggu-tunggu. Jadi di belakangnya ini udah saya pakein gaskin ya, karena saya bikin video beberapa hari setelah saya beli. Oke, di bagian belakang pojok kiri atas ada kamera dengan resolusi 9 megapiksel dan sebelahnya ada lampu flash ya. Terus lanjut ke bagian sisi kanan. Di bagian sisi kanan ada slot memory card dan slot SIM card ya, yang bisa dicongkel pakai jari atau pakai kuku maksudnya. Di bagian atasnya ada jack handset ya, dan lubang mix kecil nggak kelihatan ya. Oke, sekarang kita ke bagian sisi kiri. Di bagian sisi kiri ada tombol volume. Terus di bawahnya ada tombol power plus fingerprint. Terus di bagian bawah tombol kamera atau shoot kamera. Terus di bagian bawah ada jack charger ya, Type-C, dan sebelahnya ada lubang mix. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Di bagian depan bawah ada lubang speaker ya. Terus di bagian atas ada kamera dengan resolusi 13 megapiksel dan di sebelahnya ada lubang speaker
dan sebelahnya lagi ada sensor calling. So, sekarang kita ke bagian intinya aja, yaitu dapur pacunya. Jadi di sini saya akan menggunakan aplikasi CPU-Z untuk melihat dapur pacunya ya. So, oke, di bagian chipset ada Qualcomm Snapdragon 835 dan menggunakan GPU Adreno 540. Oke, next ke bagian device ada model SOV36 dari Sony dan ukuran layarnya 5,15 inch atau 5,5 inch dengan resolusi 1080x1920 pixel. Dan handphone ini dibekali RAM 4GB dan internal 64GB ya. So, lanjut ke bagian sistem. Di bagian sistem ada Android 9 Pie dan kapasitas baterai 2700 mAh. So, itu dari dapur pacu handphone ini. So, kita akan tes kameranya. Oke, kita lihat bagaimana hasil kameranya. Oke, jadi ini beberapa hasil dari kamera Sony XZ1 dengan resolusi 9 megapiksel. So, kita ke bagian videonya. Oke, kita mulai recording. Terus bolak-balik. Jadi ini hasil dari recording Sony XZ1. Kalian bisa menilainya sendiri atau tulis di kolom komentar. Oh ya, jadi handphone ini bisa merekam dengan resolusi 4K. Tapi tadi hanya Full HD aja ya. Next, kita lihat ke bagian kamera depan dengan resolusi 13 megapiksel dengan rasio aspek 16,9. Ini bagian biar full layar ya. Oke, jadi itu spesifikasi dari Sony XZ1 versi AO. Kalau menurut saya pribadi, handphone ini masih oke lah ya di 2020 ini kalau buat sosmed-sosmed aja. Apalagi harganya yang terjangkau ya di kalangan menengah atas. So, lain kali saya akan bikin video tester game berat di handphone ini ya. Oke, sekian itu saja dari saya. Thank you for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.